Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sehat. Baik, terima kasih. Kalau begitu silakan ketuanya dipimpin doa terlebih dahulu. Tetap bersiap, gerak. Mengawali kegiatan, berdoa dimulai. Marta, Nabila, Nafisah, Naufal, Naila. Kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu teks berita. Cara siapa yang paling kalian suka? Ada nggak? Najwa Shihab. Kenapa kamu pilih Najwa Shihab? Karena public speakingnya bagus. Public speakingnya bagus. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Kuis langsung atau tidak sekali? Kenapa? Kuis langsung. Kuis langsung. Evi pilih. Yuk. Billy Laura, Yuk. Nala Arif, Yuk. Lintang Arif, Yuk. Lintang. Buat video ya, dicermati, diamati. Apa termasuk ke dalam berita? Yuk. Karena memberikan suatu informasi kepada, ketika kita membacakan atau menjadi sebuah presenter berita itu harus ada di dalam studio ya. Kemudian hanya membaca skrip seperti itu saja itu enggak, tetapi kita juga bisa berada di lapangan seperti yang baru saja kita saat. Tidak antara pembacaan berita di dalam studio atau di dalam ruangan dengan pembacaan berita yang berada di luar seperti barusan yang tadi kalian lihat. Ada tidak? Ada. Bedanya apa? Kalau di dalam studio lebih formal. Dari segi apa formalnya? Secara pengucapan, berarti bahasa. Kalau di dalam atau di luar ruangan lebih bebas gayanya. Harus diingat-ingat, Andiksi di sini merupakan singkatan dari unsur-unsur sebuah berita. Baik, unsur pembangunnya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kalian bisa membuat atau membawakan ya sebuah narasi berita yang kalian tulis ataupun yang diperoleh dari berbagai macam media sosial. Yang namanya kepala itu pasti di atas, dan ini adalah pusatnya. Kenapa saya katakan sebagai pusatnya? Karena di dalam kepala berita itu semua yang tadi unsur berita adik Simba letaknya di situ. Empat, ada kepala, leher, tubuh, kaki. Asik ya, kepala, leher, tubuh, kaki, ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kalau di dalam studio misalkan ini ada kursi duduk seperti ini. Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali dengan saya. Selanjutnya kalau misalkan yang di luar Bu, tergantung suasananya, peristiwanya yang diliput. Kalau yang diliput itu korban kecelakaan, kamu kan nggak mungkin, ya Bapak kecelakaan, Bapak kecelakaan ya? Iya. Faktor yang perlu diperhatikan saat membuat vlog. Nah, yang pertama itu pemilihan tema. Ini jelas sekali, pemilihan tema. Tema juga sangat berpengaruh. Kamu harus pinter-pinter memilih tema. Caranya gimana Bu? Agar saya tuh fasih berbicara gitu. Gampang, berlatih. Di depan cermin boleh. Ketika ada presentasi di dalam kelas, kamu harus unjuk diri ya. Gitu-gitu terus pokoknya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya beri waktu selama 2 menit untuk membentuk kelompok. Yuk, 1, 2, 3. Sebentar. Tidak boleh perempuan semua. Ini laki-lakinya ada berapa nih? 6. Berarti bentuk 6 kelompok. Setiap yang laki-laki harus menjadi ketuanya. Yuk, silakan. Presentasi setiap kelompok. 1 kelompok nanti yang maju untuk presentasi 2 orang cukup. Sudah ketemu bagian-bagiannya? Masih dicari, baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, temukan struktur kepala berita pada teks berita di atas. Apakah kalimat pertama pada bagian kepala berita? Jelaskan alasanmu. Kalimat pertama pada teks tersebut sudah termasuk dalam kepala berita karena dalam kalimat pertama tersebut menjelaskan kejadian apa yang terjadi, yaitu pada kalimat produk pesawat terbang Indonesia makin diminati oleh. Untuk unsur mengapa dan bagaimana terletak pada kalimat yang mana? Ulang. Untuk unsur bagaimana dan mengapa terletak pada kalimat yang mana? Mengapa pesawat RI makin laris manis? Yaitu jawabannya untuk kebutuhan dalam negeri. Selain untuk militer, pesawat tipe ini juga diproyeksikan untuk kebutuhan sipil. Bayangkan sedikit, karena kan di sini pertanyaannya lakukan analisis unsur adik Dinda pada kepala berita. Kan kepala berita itu katanya tadi yang paragraf pertama. Paragraf pertama dan seterusnya. Kan Kan seterusnya ada. Tidak, maksudnya kan di bawahnya masih ada apa namanya? Unsure. Tapi kan yang di sini kan yang dianalisis itu yang cuma kepala berita. Kepala berita ada pada paragraf ke-1 sampai 3. Kalimat pertama yaitu produk pesawat terbang Indonesia makin diminati oleh banyak negara karena kalimat tersebut merupakan inti dari pembahasan berita itu. Ada pada paragraf ke-4 dan 5 dan bukunya 67. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pada kepala berita yang terjawab, karena yang terjawab hanya apa, di mana, dan siapa. Apa yaitu apa yang membuat peristiwa ini menjadi pesawat ini menjadi andalan. Di mana saja pesawat tersebut diekspor, dan siapa yang membuat pesawat tersebut. Ini kan sudah belum dirincikan tapi sudah dijawab oleh banyak negara. Jadi kan kita bisa nanti dirincikan oleh layar berita ataupun. Tapi kan belum akurat kan. Iya, tapi kan bisa dirincikan. Jadi kan sudah ada banyak negara. Cuma intinya saja. Intinya saja dijawab. Kalau mana saja di mananya itu kan Kan itu kan harusnya perincian itu termasuk tugas di layar berita maupun tubuh berita. Betul. Kan kalau kepala hanya mengisi inti dari beritanya. Pertanyaannya kepala. tapi kan ada intinya. Ya apa? Ya karena di kepala berita. Iya. Iya, ini ada. Ya kan yang ditanya kan Tapi kan juga banyak negara bukan di mana. Tapi kan di banyak Oh, negara. ya, beda. Tidak beda di mana pasal. Banyak negara, sedangkan nanti di paragraf selanjutnya akan ada perincian negara mana saja. Kelas. Silakan Lala. Sebelumnya saya boleh tanya kalau kepala berita di kelompok kamu itu dari paragraf berapa sampai berapa? Paragraf dari kelompok kami, kepala berita itu hanya paragraf 1. Setelah kami diskusikan kembali, ternyata kami sudah menemukan. Kalau kepala berita itu ada pada paragraf 1 hingga paragraf 3. Dan kami juga menemukan jawaban pada nomor 2, yaitu pada unsur kapan. Apakah kelompok kalian bisa memberikan kapannya? Sudah semuanya ya? Ya. Wah, ini meskipun digenangi air hujan tetapi situasinya semakin memanas. Baik, cukup. Nanti hasil diskusinya kalian kumpulkan ke depan ya. Nah, kita review kembali. Sebelum mereview, alangkah lebih baiknya keluarkan dulu ponsel kalian masing-masing.
ponselnya dikeluarkan. Boleh diambil dulu. Diambil dulu. Sudah? Kalau sudah, saya beri waktu 3 menit saja. Kalau tadi 5 menit, sekarang nggak ada 3 menit, 2 menit. 2 menit untuk 5 soal, saya rasa cukup ya, karena kalian sudah menguasai materinya. Linknya masih sama yang tadi. Oke, Bu. Sudah? Sudah siap semuanya? 2 menit dimulai dari sekarang. Oke. Tadi asik sekali diskusi kalian dengan kelompok, kemudian sudah dipresentasikan, ternyata ada beberapa pendapat yang berbeda, tetapi itu lumrah ya. Yang penting pada intinya kalian semua sudah menguasai materi dari teks berita. Tadi teks berita itu isinya apa? Informasi. Boleh hoax atau tidak? Struktur berita, yuk dimulai. 1, 2, 3. Kepala, leher, tubuh kaki, tubuh kaki. Sudah, senengan. Diingat ya, itu adalah struktur dari teks berita. Semua inti dari sebuah berita ada di mana? Ada di kepala. Bagian simpulan ada di kaki. Sifatnya opsional. Unsur dari berita ada apa saja tadi? Kalau 5 sih ada berapa? Unsur. Ayo, unsurnya ada. Tadi disingkat apa tadi? Adiksimba. Nah, ini adiksimba. Apa? Dimana? Kapan? Siapa? Bagaimana? Sudah? Kalau sudah, untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang teks berita. Bedanya kalau hari atau pertemuan sekarang itu lebih fokus ke pengetahuannya. Untuk pertemuan berikutnya saya harap kalian nanti di rumah sudah membuat sebuah konsep berita berupa vlog. Nah, berarti kalau vlog itu kalian harus mencari ide. Apa saja yang mau dituangkan. Temanya nggak usah jauh-jauh, lingkungan sekolah kita. Ya, kamu boleh cari narasumber yang ada di lingkungan sekolah kalian, boleh Bapak Ibu guru, boleh Bapak Ibu staf karyawan ataupun teman kalian, bahkan kantin juga boleh. Silakan mengeksplor sekolah kalian. Ya, siapkan pertanyaan demi pertanyaan yang penting. Ya, ingat harus memuat struktur berita dan juga tentunya adiksimba. Pembawaannya, emosionalnya. Ya, itu ketika kalian berada di depan layar dan sebagainya. Kemudian tata kameranya juga harus diperhatikan. Siap ya untuk pertemuan berikutnya ya? Siap. Kalau begitu silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini ya. Selamat siang dan juga silakan boleh istirahat.